Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heri Junius Nge, Esos MSI dengan NIDN 0090685506. Saya berasal dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan publikasi ilmiah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengalaman penelitian. Jadi, selama ini saya sudah melaksanakan beberapa kali penelitian, dan pada saat ini saya akan menjelaskan penelitian yang pernah saya laksanakan dan sudah saya publikasikan. Yang pertama, di tahun 2016 saya melaksanakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak tahun 2017. Nah, kemudian di tahun 2017 saya kembali melaksanakan penelitian dengan judul Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah, studi kasus munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak tahun 2017. Nah, di 2018 saya melaksanakan penelitian dengan judul Strategi Pemenangan Politik Calon Gubernur Kalimantan Barat 2018. Dan di tahun 2019, saya melaksanakan penelitian dengan judul Perubahan Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sambas tahun 2019. Nah, dari keempat penelitian yang telah saya lakukan ini, semuanya memiliki relevansi dengan bidang keilmuan yang saya dalami pada saat ini, yaitu bidang ilmu politik secara khusus berkaitan dengan politik lokal dan otonomi daerah. Nah, penelitian ini juga, tema-tema yang saya laksanakan ini juga sejalan dengan visi dari program ilmu politik di mana saya mengajar di situ. Nah, jadi program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura itu memiliki visi yaitu menjadi pusat informasi di bidang ilmu politik di Kalimantan Barat serta menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bermoral dan mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Nah, jadi sebagai pusat informasi, tentu dalam penelitian kita akan berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi dalam bidang politik, secara khusus spesifik hal-hal yang terjadi berkaitan dengan politik lokal di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sumber pendanaan dan dana penelitian. Jadi kesemua penelitian yang saya laksanakan, sumber dana berasal dari Universitas Tanjung Pura melalui dana DIPA atau PNBP, dan pelaksanaan penelitian ini juga saya ada bertindak sebagai ketua dan ada juga sebagai anggota. Di tahun 2016 penelitian yang dilakukan itu, penelitian saya didanai sebesar 9 juta. Dan dalam penelitian 2016 saya bertindak sebagai ketua. Nah, kemudian di tahun 2017 dana yang dialokasikan ada 15 juta. Jadi dalam penelitian 2017 ini saya juga bertindak sebagai ketua. Nah, di tahun 2018 dana yang dialokasikan yaitu 83.400.000, dan dalam ini adalah tim di mana saya menjadi anggota di dalam tim penelitian tersebut. Nah, di tahun 2019 dilanjutkan penelitian dengan alokasi dana yaitu 64 juta. Nah, saya dalam hal ini menjadi anggota dalam penelitian yang 2018, dan semua penelitian dari 2016 sampai 2019 seluruhnya didanai berasal dari dana DIPA Universitas Tanjung Pura. Demikian untuk sumber dana dan penelitian. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, output penelitian dan publikasi. Dari penelitian yang sudah saya laksanakan, beberapa penelitian saya publikasikan di beberapa jurnal, dan ada yang saya publikasikan di Proceeding, dan satu hasil penelitian dibukukan untuk buku monograf. Nah, di tahun 2016 itu penelitian yang saya lakukan itu saya tampilkan dan saya bawa dalam seminar, yaitu Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2017 dalam rangka Dies Natalis Universitas Tanjung Pura. Dan di situ hasil penelitian dimuat dalam kompilasi beberapa tulisan di Proceeding.
Nah, di 2017 hasil penelitian itu saya publish di jurnal, yaitu Jurnal Akademia Praja, volume 1 nomor 1 tahun 2018, jurnal yang terakreditasi nasional Sinta 3. Jadi bisa diakses melalui website jurnal tersebut. Nah, di tahun 2018 tidak dipublikasikan, tapi hasil penelitian dibuat dalam bentuk buku. Jadi di buku itu ber-ISBN 976026136947 di bawah penerbit CPM Brother Pontianak. Nah, kemudian di tahun 2019 hasil penelitian itu saya publish kembali di Jurnal Akademia Praja, volume 2 nomor 2 tahun 2019. Nah, jadi hasil penelitian itu dipublikasikan dengan tujuan bahwa hasil penelitian itu dapat diakses dan dapat dijadikan kajian lebih lanjut, baik dari segi secara teoritis maupun juga hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara praktis, tidak hanya bagi dunia akademik, mahasiswa, dosen, tapi juga pemerintah dan masyarakat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa bukti bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu sudah dipublish. Ada yang buku, ada juga yang proceeding, dan ada 2 jurnal. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu penelitian yang telah saya lakukan dan saya anggap itu penelitian yang cukup memiliki bobot ya. Jadi yang pertama saya menjelaskan judulnya itu adalah oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah, studi kasus munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak tahun 2017. Nah, penelitian ini dilaksanakan tahun 2017. Jadi kenapa penelitian ini saya anggap penelitian yang cukup penting, dan selain cukup penting dan juga punya hasil yang bisa dikatakan ya dapat menjadi sumber informasi dan juga dapat menguak beberapa fakta politik di ranah lokal gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui di tahun 2017 itu dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Nah, hasil dari rekrutmen atau pencalonan itu menunjukkan bahwa ada 6 daerah kabupaten kota itu yang hanya dimiliki oleh atau hanya diikuti oleh 1 calon saja, 1 calon tunggal. Nah, konsekuensinya memang calon tunggal itu berhadapan dengan kota kosong gitu ya. Nah, jadi di sini penelitian ini saya melihat ada semacam indikasi-indikasi ternyata proses demokrasi yang kita laksanakan selama ini justru akhirnya berbalik gitu ya. Kita menginginkan demokrasi di mana rakyat atau ya kelompok-kelompok masyarakat bisa menjadi bagian dalam tidak hanya sebagai pemilih tapi juga berpartisipasi, tapi ternyata dibajak oleh ya kepentingan-kepentingan elit. Nah, jadi dalam penelitian ini ya, ternyata apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam konteks pemilu kada itu ternyata belum tentu itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh struktur partai di tingkat pusat. Nah, sehingga terjadi manuver-manuver. Nah, manuver-manuver ini yang dalam tanda kutip kalau kita bisa katakan itu tidak bisa terlihat atau tidak bisa dipublikasikan, hanya bisa melihat hasil akhirnya saja. Dan faktanya di Kabupaten Landak itu 2017 hanya diikuti oleh 1 calon, yaitu Caroline Margareta dan wakilnya Herculanus Heriadi. Nah, sebelumnya ada beberapa calon yang ingin menyalonkan diri dan sudah membentuk beberapa koalisi, tapi pada akhirnya koalisi mereka tersebut tidak berhasil. Bahkan koalisi yang mereka bentuk justru ikut mendukung calon tunggal. Nah, tujuan manfaat penelitian itu menganalisis penyebab oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilihan pemilu kada Kabupaten Landak 2017. Nah, jadi diharapkan melalui penelitian ini akan menjadi masukan, artinya jangan sampai peristiwa kemunculan calon tunggal ini terulang lagi, dan ini menjadi bahan evaluasi juga gitu ya, bagi pemerintah pusat, terutama yang mereka yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang tentang bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi lagi calon tunggal. Nah, metode penelitian ya digunakan metode studi kasus, dan teori yang digunakan untuk analisis plan ini adalah teori oligarki oleh Jeffrey Winters. Nah, hasil penelitian itu
ternyata memang dari struktur kekuasaan menunjukkan bahwa hak politik formal dari DPP itu cukup dominan, sehingga apapun keinginan aspirasi dari bawah ketika DPP tidak menyetujui maka tidak akan terwujud. Nah, kemudian dari jabatan resmi, nah jadi struktur partai itu memang memunculkan oligarki, karena akhirnya apa yang diputuskan oleh pusat mau tidak mau itu harus diikuti oleh struktur di tingkat bawah, bahkan ada tanda kutip ada ancaman jika tidak mengikuti akan dikenakan sanksi. Nah, bahkan DPP juga punya kekuasaan untuk memaksa, ya. Nah, jadi tadi saya katakan ya dipaksa, yang tidak mengikuti akan dikenakan sanksi, dan juga kekuatan untuk memobilisasi sehingga kekuasaan partai itu bisa memaksa tanda kutip kekuatan-kekuatan yang menentang itu untuk tunduk gitu. Bahkan ya, kita lihat juga kekuasaan material, jadi suka tidak suka dibalik semuanya itu bahwa ada material atau kekuasaan yang menjadi penentu ketika pada akhirnya orang mengikuti apa yang sudah diputuskan. Demikian hasil penelitian. Jadi ada beberapa baruan dari penelitian ini yang saya anggap tadi bahwa penelitian ini cukup penting dan juga ya cukup memberikan informasi bahwa munculnya calon tunggal dalam pemilu kada menunjukkan bahwa sistem rekrutmen calon memiliki kelemahan yang dapat berpotensi memunculkan oligarki. Nah, jadi kita tidak pernah membayangkan ketika pemilu kada semakin banyak partisipan, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Yang kedua, lunturnya ideologi dan garis perjuangan partai. Itu tadi yang disampaikan, ternyata partai-partai yang mendukung calon itu ternyata lebih melihat kepentingan pragmatis. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa kalaupun kita bertarung kita pasti kalah, lebih baik kita mendukung. Yang ketiga adalah dominasi elit lokal dapat mempengaruhi independensi partai politik di tingkat lokal. Artinya di beberapa daerah seperti yang saya riset ini di Kabupaten Landak, ada elit lokal yang kekuasaannya cukup luar biasa. Jadi kekuasaannya itu bisa mempengaruhi partai-partai politik di tingkat lokal. Oke, jadi demikianlah paparan singkat saya berkaitan dengan PDD UKT-PT dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan mengedukasi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk